Nah itulah awal aku ke Jakarta. Oke. Tetapi sampai di Jakarta, ternyata ibu kota tidak sebaik ibu kos. Dan ternyata ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, sayang. Hancur. Nah dia audisi jadi vokalis Ungu. Terus dia bilang di perjalanan itu, kalau gua jadi vokalis Ungu, lu mau nggak jadi kru gua? Gua bilang mau banget, gua udah nggak mau nih kerja kayak gini-gini. Iya. Jadi di samping gua ngamen, malam ya gua kerja di rumah judi. Berarti iya. Makanya aku selalu bilang, dimanapun orang bilang keberhasilanku memuji-muji, gue bilang enggak. Keberhasilanku bukan gara-gara gue pinter, tapi ada doa ibu gue yang didengar. Cuaks. Kalau itu kemarin setuju sekali. Ada doa ibu gue yang didengar. Karena dan ternyata yang tadi yang Enda bilang itu nggak selamanya tuh yang di tempatnya orang bilang penjahat itu tuh penjahat semua. Karena kita kan di lapas. Bener banget. Lapas itu orang bilang orang-orang penjahat semua. Bener yang banget. Berdosa, bersalah, nista, banget. hina. Tapi justru di situ sebenarnya Allah menunjukkan masih banyak orang-orang baik. Bener banget. Hai, hello, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hari ini tuh sebenarnya aku seneng banget gitu karena ketemu sama seseorang yang aku nilai tuh perlu perjuangan yang berat untuk mencapai kesuksesan, dan ini contohnya. Tapi hari ini dia nggak bawa gitar sayangnya ya, karena ini podcast sih, bukan mau manggung ya kan. Mr. Enda Ungu. Antara misternya karena itu IG-nya. Iya. Apa kabar Ronda? Baik, sehat, alhamdulillah. Wah, mantap sekali. Karena emang Enda ini haji. Iya. Ya kan? Iya. Nah, banyak sekali loh Enda keunggulan daripada kita, karena Enda pasti umrah berapa kali, haji, dan bukan hanya itu aja ya, Besti, karena Enda ini aku dapat bocoran kalau lu tuh malah udah menghajikan orang tuamu. Udah, alhamdulillah. Tuh. Bagaimana nggak diberkahi ya. Amin, Ini salah satu contoh anak yang soleh. Amin. Ya kan? Maaf dia dari Manado. Ya, masalahnya dia di Manado nggak bakal paling kita. Iya. Iya kan? Dapat lihat tapi nyabaku dapat tapi dapat lihat. Oh dia tahu Pak kita makin tahu dia. Iya. Puji sedikit kok ini. Tapi Enda tuh sebenarnya lu lebih tua 2 tahun dari gue gitu kan? Gua 47 kan sekarang. Oh iya, setahun lah ya. Setahun. Nah, jadi Enda ini tuh lahir di Manado, besar di Manado sampai lulus kuliah. Iya. Benar kan? Baru ke Jakarta. Dan dia adalah salah satu orang yang ahli masjid. Amin. Ya, karena tiap kali di Manado kan pokoknya tiap Jumat dia sholat Jumat. Amin. Di masjid mana masih ingat? Di Perkamil lah. Kan kita tinggal di Perkamil. Oh kan anak Perkamil. Anak Perkamil. Oh sama-sama ada yang boots kan kalau begitu Iya, kan? tetangga. Oh tetangga. Cuma kok beda nasib kata orang. Jadi sebenarnya ini kita mau bahas kali ini adalah bagaimana perjuangan orang Manado itu sampai bisa berhasil di Jakarta. Coba cerita, Enda tuh bisa ceritain nggak? Karena kan lu kan dulu nongkrong di Manado dong, ya kan? Lahir di Manado, besar di Manado, ngeband di Manado, tiba-tiba datang ke Jakarta dan namanya jadi besar. Siapa nggak kenal Mr. Enda? Ya. Nah, Manado lahir tahun? Gue sebenarnya pakai logat tuh pakai bahasa Manado ini. Campur-campur iya tuh. Sebenarnya gue tuh lahir di Kudus. Terus waktu itu karena orang tua kan kerja di Jakarta waktu itu. Bapakku orang Bandung, ibu orang Sangir. Tetapi waktu itu kakekku lagi jadi komandan Kodim di Sangir. Jadi pas bapakku nikah, terus habis itu bapakku balik lagi ke Jakarta, nikahnya di Manado, balik ke Jakarta, terus pas lahiran entah kenapa aku lahir di Kudus. Karena katanya waktu itu ibuku selalu mimpi ngelihat masjid, kubah masjid agung di Kudus itu. Makanya dia bilang mungkin ini kan cerita mereka ke aku. Dia bilang boleh nggak aku lihat ke Kudus, bawain aku ke Kudus. Nah bawalah, udah hamil 9 bulan itu bawa ke Kudus. Tiba-tiba pas sampai di Kudus akunya lahir. Asik. Jadi sebenarnya ini kok orang Manado lahir di Kudus. Tapi Enda juga berarti
blasteran. Blasteran, Asik. half blood, half blood. Jadi Manado sama Sangir Iya, ya. iya. Jadi orang Sangir pokoknya ini mesti bangga. Salah satunya lulusan Iya, yang iya, iya. luar biasa loh. Tapi aku ngabisin semuanya di Manado, pendidikan berapa ke Manado? maksudnya. Oh, masih bayi udah di Manado. Oh, oke, jadi cuma numpang Iya, lahir jadi lagi aku Kudus. SD di Sangir sampai kelas 6, SMP Manado, SMA, kuliah, lulus baru ke Jakarta. SMP berapa? SMP pindah 3 kali. Kau nakal dong kan? SMA pindah 3 kali, SMA pindah 3 kali juga. Aduh, kalau kamu catat itu sebenarnya bagaimana itu kan? Apa nak naik kelas atau dapat drop out? Bagaimana? Kenapa 3 kali SMP pindah? sekalinya naik kelas, kom pindah, terus pindah. Terus SMA juga sekali nggak naik kelas, pindah. Jadi dulu SMA Don Bosco, kelas 1 di Don Bosco, kelas 2 sempat berapa bulan di YPKM. Oke. Habis dari YPKM akhirnya nganggur 1 tahun, terus pindah di SMA 6, Taas. Oh, makanya itu nunda terbilang Pak Bos kan apa-apa kan naik kelas 1 kali. Iya, kata iya. dia. Berarti malu mau bilang kata dia naik kelas. Ini aja bus naik kelas apa-apa. Contoh apa Enda. Iya. 3 kali loh. Iya. Nah, berarti lulus dari SMA berapa dang ini? SMA 6. SMA 6 itu yang di Taas. Taas itu. Di bawah SMA 2. Oh iya. Iya, benar. Dia baku dekat orang. Baku dekat. Iya, SMA Hah? Semayang. Ya bukan begitu, Bos. Sudah berarti yang juga nggak ada. Dulu boleh SMA Ayam, tapi kalau sekarang udah bilang SMA siapa? SMA mana? SMA Enda. Itu no. Jadi trompet tugas ini sebenarnya orang Manado tuh ke Jakarta tuh bawa nama baik gitu loh Iya, Glenn. bener. Mengharumkan. Mengharumkan. Gue sih sempat nggak mengharumkan waktu 10 tahun kemarin, ya kan? Tapi ya mudah-mudahan nanti tahu ceritanya ya. Iya. Kita bahas nanti di lain kesempatan. Enda dulu di fokus. Iya, Kuliah iya. berarti di mana Enda? Kuliah di Fakultas Hukum, Wih, Unsrat. kok nggak pernah jadi notaris, pengacara? Karena sebenarnya dulu emang nggak mau kuliah, emang deket kan kita, karena aku tuh doyan main musik dari kecil. Oh, iya. Dulu pas lulus SMA juga udah bilang aku nggak mau kuliah, mau main musik aja. Terus Mana paksa ini dang? bapak aku marah-marah. Oke. Kamu nggak mau kuliah, kamu malu-maluin aku ke tetangga, ke teman-temanku, dipikir aku nggak mampu kuliahin kamu. Asik. Makanya aku kuliah untuk menyenangi orang tua. Itu top banget tuh. Bener Pokoknya banget. kalau niatnya udah nyenengin orang tua tuh ada aja jalannya. Nah, Bener banget. Iya kan? Bener Menyenangi orang tua. Waktu itu memang niat, senangin orang tua aja lah, kuliah aja lah. Karena jujur aja dari dulu aku tidak begitu menyukai ada duduk di kelas. Makanya aku sempat nggak naik kelas itu karena duduk di kelas untuk dia menerima pengajaran orang. Aku bukan tipe seperti itu. Duh, tapi hari ini aku bahagia banget karena Enda sudah mengkonfirmasi bahwa kalaupun Keanu itu mungkin ada sedikit begitu-begitunya laki-laki kali Iya, ya. iya, Jadi iya. fokus ke sekolah tuh Iya. agak nggak begitu. Iya, nggak semua ini. harus dipaksa untuk sekolah. Tapi Keanu Iya. aku paksa juga sih. Ya tetap harus ada. Aku bilang sama anakku, ayah nggak pernah akan maksa kamu mau sekolah, mau di mana, mau kuliah, enggak. Tetapi kamu akan membedakan nanti kalau saat kamu dewasa akan terlihat mana orang yang bersekolah dan mana yang tidak Wah, bersekolah. itu keren banget. Ya, jadi emang Enda jadi ini. aku bilang sama dia bahwa bersekolah itu bukan untuk nyari pendidikan. Kamu nggak sekolah juga bisa dapat pendidikan. Ayah juga bisa ngajarin kamu fisika, kimia di rumah. Betul. Tetapi bersekolah itu bagaimana cara kamu mempunyai teman. Nanti kalau nanti dewasa kamu punya link, kamu Betul. punya lingkungan yang bagus. Itu setuju sekali tuh. Iya, kita. benar. Ya, berarti aku nanti akan bahas dengan Enda nih soal anak nih. Tapi balik yang tadi nih, fakultas Iya. hukum harusnya kan jadi sarjana hukum dong. Sarjana hukum. Tapi emang nggak punya niat buat jadi pengacara notaris karena tadi ya, maksudnya Iya. emang nggak seneng gitu. Iya. Ngomong-ngomong berarti sering nongkrong di fakultas hukum Unsrat dang dulu. Iyalah. Berarti pernah lihat apa kita? Iya. Ya kan kita jemput sama Marcel Iya. dan dulu. Aduh, ini dulu sekali gua ini kan enak Iya. sekali apa kita. Nah, tapi lu ngeband nggak waktu itu? Ngeband. Berarti ngebandnya mulai dari kapan? Ngeband mulai dari SMA kelas 2 udah ada band. Bandnya namanya? Dulu ada di Manado namanya Plasta. Teman-temannya Glenn juga. Pokoknya bagi yang mantan Plasta gitu Iya. kan. Hello, what's up bro? Ya kan. Glenn sebagai apa Glenn waktu itu? Dulu pelatihan manajer tapi nggak lulus. Mr. Bus, dulu kan pernah ngeband ya. Pelatihan manajer. Oke, pada sih jadi begini dah. Agak-agak pernah coba-coba jadi vokalis sih beberapa Tapi kali.
kurang berhasil bukan gara-garanya emang dia ini, cuman kadang-kadang dia kurang Iya, greget iya, mau iya. naiknya itu ya kan. Nah, abis ngeband di Manado baru tuh mencoba Iya. peruntungan ke Jakarta. Jadi waktu itu di Manado itu ada festival. Jadi dulu ini ada satu Slanker itu kan fanbase terbesar betul, di Indonesia dulu fanbase terbesar banget. Dia dia bikin festival dari Indonesia Timur, Indonesia bagian tengah, sama Indonesia bagian barat itu dia bikin festival dan 3 pemenang dari Indonesia ini dia akan bikinin album. Nah, bandku menang di Indonesia Timur si waktu itu. Plasta ini. Si Plastanya. Wih, keren banget ya orang-orang Manado. Waktu itu dah. menang di situ juara 1 kita, terus kita dikasih tiket sama Slang buat berangkat ke Jakarta buat rekaman. Nah, itulah awal aku ke Jakarta. Oke. Tetapi sampai di Jakarta ternyata ibu kota tidak sebaik ibu kos. Dan ternyata ibu kota lebih kejam dari ibu tiri sayang. Hancur. Jadi 97 akhir itu Desember aku datang ke Jakarta. Iya, kalau nggak salah segitulah bulan-bulan segitu. Ini karena udah menang nih. Iya, udah menang. Langsung ke Jakarta. Sampai Jakarta, bubak kerusuhan Jakarta, Krismon. Jadi udah datang pas waktu-waktu. Iya. Kan akhirnya tapi nggak jadi bikin album jadinya. Enggak jadi, buyar. Tapi udah ke Jakarta. Udah ke Jakarta semua, udah tinggal rame-rame, udah sempet manggung-manggung juga di Jakarta. Berapa orang ini Plasta? Berlima. Siapa dapat nama Kang? Ada teman baiknya Boots juga, Kiko, dia yang main drum. Hai Terus, Kiko. terus ada adikku Chandra yang main bass. Hai Chandra. Terus ada Ipul. Oh, kita berempat. Ada Ipul, ada Adan juga, baru ada gua. Berarti Boots tak hitung kan? Iya, enggak. Boots tak masuk lagi ceritanya. Oh, berarti mereka pindah semua ke Jakarta. Pindah semua ke Jakarta. Dari semua mereka itu yang bertahan. Aku doang. Karena yang lain pulang. Karena waktu itu, di zaman itu kan narkoba lagi gila-gilaan. Jujur aja, narkoba lagi murah untuk kita dapetin ya. Dan gampang. banget. Hukumannya nggak ada Iya, mungkin dulu ya. kita dari Manado susah. Namanya juga anak muda ya, bandel. Kita dari Manado susah dapetnya pas di Jakarta. Itu salah satunya faktor yang membuat kita hancur lebur kemana-mana. Umar di Manado sudah pakai. Udah. Umar ya dapat angka, Kang. Bener yang Boots. Ampun. Bener yang Boots. Boots bener sayang sekali, Boots. Kita jadi sama Enda. Ayo, tuh zaman-zaman begitu masih ada angka. Nah, habis itu ke Jakarta pakai lagi. Oh, ke Jakarta hancur. Lebih murah barangnya kan. Oh, oke. Hancur banget dan nggak jadi apa-apa. Akhirnya mereka semua pulang, aku yang bertahan di sini. Bertahan, wah hancur banget bertahannya kan. Akhirnya kan tadinya adekku yang mau tinggal. Aku bilang sama Chan, udah balik aja deh. Kayaknya kita udah nggak bakal jadi band nih. Ya udah akhirnya dia juga balik, dia ngelanjutin kuliah karena waktu itu dia cuti. Aku yang udah lulus, dianya cuti. Iya, jadi aku bilang udah balik ke Manado lagi. Terus lanjutin kuliah biar kamu sarjana. Aku di sini aja, nggak mau pulang. Waktu itu aku bilang sama dia, gua nggak bakal pulang kalau gua belum bisa beli tiket sendiri. Wih, itu yang gue demen. Jadi ada tuh 6 kali lebaran baru Dapat beli tiket. dapat beli tiket. 6 kali lebaran. Tapi kan berarti lu tinggal sama siapa di sini? Oh, pindah-pindah. Anak asuhan rembulan. Apa berarti itu? Hah? Anak asuhan rembulan, Iya. pokoknya di bawah rembulan. Iya, di bawah rembulan. Di mana ada rembulan di situ tempat aku tidur. Itu loh yang kita perlu belajar tuh. Alhamdulillah kan gue nggak sesusah itu ya. Itu yang gue Iya. syukurin gitu. Iya, Misalnya orang iya. tua gue tuh masih Iya. ada tempat apa segala macam. Tapi gimana struggle-nya lu dari rembulan satu ke rembulan yang lain? Waduh, susah banget. Pokoknya zaman itu aku inget banget. Jadi dulu ada, misalnya kalau uang di kantong cuman berapa gitu. Dulu kan nggak ada kosan, jadi kita tidur di taman. Aduh, Tidur di gede. taman. Ada dulu, aku tinggal di flat Pulau Mas. Nah, tempat orang Manado kan di situ. Iya, markas. Jadi dulu di situ ada taman. Ya kita suka tidur di situ karena ada kursi. Nah, kalau nggak tidur di situ, kalau nggak beli autan ini, obat anti nyamuk ini, kita tidur di kursi malam, besok pindah di lantai, dipindah nyamuk. Di situ. Boleh kok enak istilah katakan. Jadi yang Iya. udah angka kata Iya. di kursi. Aduh. Saking banyaknya tuh nyamuk. Jadi kita beli autan malam. Kendalanya kalau kita beli autan, besok nggak bisa beli sarapan gorengan. Asik. Iya. Nah, tapi kan itu berarti susah banget dong. Banget, ya. banget. Ini sampai berapa tahun akhirnya lu ketemu
Ungu. Iya ya. Jadi pas itu aku sempat ngamen setahun. Oh, ngamen juga? Ngamen setahun dari bus ke bus 68 kalau nggak salah, Pulau Gadung Blok M. Aduh. Jadi aku naik dari depan flat Pulau Mas itu, modal gitar, pakai celana pendek, atau kadang pinjam celana panjang ke teman biar bisa naik patas AC kan. Aduh Katu Karena kalau pakai celana pendek lu nggak bisa ngamen di patas AC, panas ngamennya. Iya. Jadi alhamdulillah waktu itu dapat kesempatan manggung di patas AC, selalu dibukain pintu. Ngamen Blok M, terus akhirnya waktu itu aku berkenalan dengan Pasya. Allah mempertemukan aku dengan Pasya di halte. Di halte di Bilangan Tebet, Saharjo. Berarti ini tampak ini kan berkesan sekali kan? Iya. Makanya kan Ungu besar dari Tebet. Woi, anak Tebet dong anak Tebet. ya. Nah, lu ketemu nih di halte sama Pasya, nggak kenal dong? Nggak kenal. Gue waktu itu, jadi di depan halte itu tuh ada gerai ayam lah, ya. Gerai ayam. Gerai ayam apa ini? Ayam-ayam? Ayam goreng. Oh, ayam goreng. Iya. Ayam-ayaman soalnya ini pengaruh boots. Iya. Boots Banyak istilah dari dia ya. Iya, jadi agak terkontaminasi. Ini ayam goreng beneran jadi ayam-ayaman. Aduh, sorry Anda bukan itu. Jadi ayam goreng. Iya, jadi gerai ayam goreng. Jadi kalau duduk di situ enak kan baunya. Kalau mana cukup buat makan itu. Mahal itu buat zaman dulu. Mahal banget. Jadi cuma duduk di situ, minum air putih, kadang juga beli kerupuk di pinggir jalan gitu makan. Mungkin orang-orang nggak percaya, tapi demi Allah emang begini perjalanannya. Jadi di situ cuma buat nyium aromanya mungkin nyium kali aromanya, ya. ketawa, aduh gila enak banget sambil makan kerupuk ngebayangin makan ayam aja. Iya kan? Iya. Pasya datang. Di halte itu banyak orang waktu itu. Aku lihat di ujung itu ada dia lagi telepon-teleponan. Tapi Pasya juga waktu itu belum nyanyi juga. Belum. Oke. Dia masih pakai sandal juga di halte, tapi dia udah pegang handphone. Oh, bedanya gitu Iya. ya. Handphonenya kayak batu bata gitu gedenya. Iya, zaman itu kan gede kayak batu bata. Lalu tapi pakai bahasa Manado ngobrolnya. Lah, aku lihat ih orang Manado nih. Aku kenalan. Oh, dia kok orang ini kan. Orang Palu kan. Mirip kan logatnya. Iya. Nah, terus aku ke situ kenalan. Udah kenal Pasya di situ. Terus aku tanya, mau kemana nih? Oh, gue lagi janjian sama temen gue mau audisi jadi vokalis. Ada band yang mau angkat gue jadi vokalis. Gue bilang apa bandnya? Ungu. Dia bilang gitu. Oh, dia udah bikin lah. Iya. Nah, terus gue bilang boleh nggak gue temenin? Boleh yuk kita jalan. Akhirnya aku sama dia tuh jalan kaki tuh, terus ketemu ada beberapa teman lah. Aku kenalan juga hari itu ada Mas Eki. Nah dia audisi jadi vokalis Ungu. Terus dia bilang di perjalanan itu, kalau gue jadi vokalis Ungu, lu mau nggak jadi kru gue? Gue bilang mau banget, gue udah nggak mau nih kerja kayak gini-gini. Iya. Jadi di samping gue ngamen, malam ya gue kerja di rumah judi. Berarti gue ngamen sampai jam 6 sore, kadang-kadang jam 8 lah paling telat malam. Habisnya bus lah. Iya, jadi bus terakhir dari Pulau Gadung tuh aku udah nggak ikut, udah turun. Bantu para penguasa di situ untuk jaga rumah judi. Ada apa jadi rumah judi dah? Iya, ada bola set. Dulu di Pelet Pulau Mas gede banget itu tempat judi. Ada bola setan, ada koprok, ada sabung ayam. Oh, jadi nggak ada di situ dan bersih-bersih dan kasihan. Bukan bersih-bersih sih. Ibaratnya bersih-bersih keuntungan. Iya, benar. Bersih-bersih keuntungan. Iya, terus sama tahu ada boleh makan ayam goreng bikin ayam. Nah, kok setelah itu akhirnya kalian jadi Pasya kru? Belum waktu itu. Pas Pasya abis audisi belum pengumuman kan aku balik lagi. Tapi udah terjalin lah ini. Iya, udah terjalin. Terus aku sempat kerja sama adalah beberapa abangku yang suruh kerja waktu itu kan. Bisnis orang-orang Jakarta tuh kan kayak ngumpulin security gitu-gitu kan. Oh, zaman-zaman begitu tuh yang iya, benar. Karena ada badan besar tuh kan. Dulu kurus. Dulu kurus. Nagih utang gitu-gitulah, ikut-ikut mereka. Ini nggak beda dengan Glenn kan, mau kerja-kerja begitu kata. Terlalu ganteng dia. Iya, katanya dia mau kalau begitu. Iya, sempat nagih-nagih utang, terus ya tapi menurut aku mereka malaikat dalam hidupku, walaupun seberapa buruk perjalanan hidupku zaman itu, aku menganggap bahwa
malaikat tuh nggak selamanya lu lihat dalam keadaan pakai pakaian putih bersayap, nggak selamanya. Betul. Malaikat bisa menjelma menjadi siapa aja orang yang melurkan tangan. Betul, itu betul. Buat kita. Makanya waktu itu banyak banget orang ngebantu aku. Aku jadi ingat sebelum aku turun dari rumah di Manado, ibuku pernah bilang, "Ndak, mohon maaf karena kamu ke Jakarta nggak disetujui sama bapakmu, jadi aku nggak bisa ngasih kamu uang." Aduh. Terus aku bilang, "Nggak apa-apa, Mam, nggak ada uang. Tapi kamu ingat, jago-jago bergaul karena kamu bisa sukses gara-gara teman." Terus, betul. Iya, jadi ada aja yang nolong aku waktu itu. Bayangkan ya, gue pernah dalam keadaan gue bangun tidur, gue belum makan. Dari sore gue belum makan. Gue cuma punya duit 500 perak. Ya Allah, mau beli apa ini 500? Agak siang. Terus beli teh manis, gue banyakin gulanya biar tahan, biar kenyang. Terus gue jalan kaki itu dari Pulau Mas sampai ke Pasar Senen. Hanya untuk jalan, gue waktu itu berpikir, gue bilang, ya Allah, gue mau pantasin aja bahwa gue pantas menerima rezeki. Gue nggak punya pekerjaan, tapi gue mau jalan dari sini ke Senen. Biar lu tahu gue ada usaha untuk mencari makan untuk hari ini. Ada aja yang ketemu orang baik gitu ngasih makan, ada aja. Makanya kalau orang bilang banyak orang jahat, ya banyak orang jahat, tapi lebih banyak orang baik di hidup ini. Sebenarnya banyak banget. Iya. Tapi itu juga karena mungkin Mama berdoa Forngana, jadi Allah hadirkan kata orang. Bener banget. Gitu. Bener banget. Makanya aku selalu bilang, dimanapun orang bilang keberhasilanku memuji-muji, gue bilang enggak. Keberhasilanku bukan gara-gara gue pinter, tapi ada doa ibu gue yang didengar. Cuaks kalau itu kemarin setuju sekali. Ada doa ibu gue yang didengar. Karena dan ternyata yang tadi yang Indah bilang itu nggak selamanya tuh yang di tempatnya orang bilang penjahat itu tuh penjahat semua. Karena kita kan di lapas. Bener banget. Lapas itu orang bilang orang-orang penjahat semua. Bener banget. Berdosa, bersalah, nista, hina. Tapi justru di situ sebenarnya Allah menunjukkan masih banyak orang-orang baik. Bener banget. Ini. Bener banget. Zaman dulu yang nolong aku kayak Om Enteng Tanamal. Oh iya kan. Waduh, dulu ngebantu banget nyari. Dulu aku datang ke dia. Jadi dulu kalau misalnya geng Ambon berantem sama geng Manado, berantem sama ini, aku mah bebas-bebas aja bergaul di geng Manado, bergaul di geng Sangir, bergaul di geng Ambon. Dulu aku ingat banget tuh Menteng Tanamal tuh kalau mau main catur. Enda mana Enda? Cari Enda. Main catur. Ntar dia udah kasih uang 20.000 di pinggir. Lu skak gua 3 langkah. Ambil nih 20.000. Aduh, itu bersih-bersih tadi. Bersih-bersih itu untung. Iya. Tapi kan itu betul nah gara-gara bergaul kok ada. Break ya? Ya, break dulu. Break kita. Oke. Terus sebenarnya waktu itu gue jadi 2 side lah gue bergaul sama para abang-abangku itu disuruh abang-abangku itu. Terus selain itu gue ngamen, terus kadang gue jaga rumah judi. Pokoknya, pokoknya gitu. Terus tapi aku telepon-teleponan terus sama Pasya. Iya. Jadi aku udah ada teman di minimal aku berpikir wah, adalah teman positifku satu nih. Iya. Dan Pasya waktu itu positif sekali ya. Iya. Pasya positif sekali. Dia baik banget. Itu orang yang nggak pernah kenal narkoba, nggak pernah tahu dia. Iya. Lurus banget. Lurus banget dari dulu dia tuh. Terus waktu itu ya aku kan narkoba waktu itu. Lu masih narkoba tuh? Masih, parah banget. Padahal nih abang-abangku udah ngelarang, awas lu ya, tahu. Tapi tetap aja ngumpet-ngumpet. Namanya juga orang jangki ya, jangki. Iya, ngumpet-ngumpet makanya. Sampai suatu saat ada satu hari, aku ingat banget tuh. Aku habis nonton film sendiri, terus tiba-tiba, kok gua begini ya hidupnya. Di dalam bioskop kan mungkin gelap ya. Oh itu kayaknya turning point-nya dulu ya? Iya turning point-nya dulu ya. Gila kok gue begini ya. Gue bilang udah gue stop narkoba. Hari itu gue stop narkoba semua. Berarti lu stop tuh bener-bener cuma gara-gara satu kali cekret. Terus gue sakit kan. Akhirnya gue pergi ke rumah omku di Bekasi. Aku cabut dari flat Pulau Mas. Aku bilang aduh aku kalau tinggal sini malah makin menjadi-jadi. Aku cabut ke rumah omku di Bekasi selama 3 hari. Pas udah sehat badan, aku telepon Pasya. Lu di mana? Tapi tunggu. Berarti orang kalau dari narkoba ini sebenarnya bisa ya berhenti ya? Tergantung kita. Berarti kalau orang bilang susah banget nih gue berhenti. Iya, ya. Lu contohnya hari itu juga lu stop dan lu stop. Iya, yang namanya juga mau mencoba hal yang nggak gampang juga. Tapi ya... Lu fight buat itu. Iya, harus fight. Kalau nggak fight ya gimana ya?
dan di hari itu pun maksudnya setelah itu Pasha telepon. Berarti Allah juga lagi nunggu dengar dulu bener. kali. Iya, telepon. Kita telepon-teleponan. Di mana lu? Waktu itu namanya belum Pasha, Sigit kan. Iya. Hai, Mas Sigit. Iya, aku manggilnya Sigit. Git, di mana? Di sini, datang aja. Gue bilang, Git, gue mau tinggal sama lu aja deh. Ya udah yuk, tinggal sini aja. Akhirnya aku sama Pasha serumah lah waktu itu, sekamar maksudnya. Kayak kamar sepetak, bro. Ya Allah. Berarti dari susah juga ya lu berdua ya. Iya. Orang-orang nggak pernah percaya. Mungkin Pasha kan keluarganya lumayan keluarga ada lah ya. Tapi di Jakarta nggak ada keluarganya ngurusin. Ya lu mau merantau ya lu silakan. Betul. Iya, jadi susah banget ya Allah. Kita berdua tidur di kamar. Ada kali ya Allah. Tidur kaki di luar. Jadi kalau bangun lewat jam 7 kaki udah kotor injek-injek orang. Aku sama Pasha tuh zaman itu. Terus kita berdua utang udah di mana-mana, di warung situ utang. Jadi kalau keluar kosan melipir lewat sini aja gitu. Biar nggak kelihatan tuh apa yang punya warung. Karena banyak BNN, bagian lagi nagih maksudnya, bagian lagi nagih loh. Karena udah ada narkoba nih. Nah, Udah. terus akhirnya putusin tuh. Iya. Akhirnya Pasha kepilih jadi vokalis Ungu. Oh. Hari itu Pasha kepilih jadi vokalis Ungu. Aku jadi krunya Pasha. Aku kenal Mas Maki. Waktu itu Ungu tuh cuman pemain basku sama Pasha doang yang masih ada sampai sekarang. Oh, berarti lu awalnya kru dulu Kru, nih ya? aku kru Ungu dulu. Kru semuanya. Tapi kan Pasha tahu kalau lu bisa gitar kan? Tahu. Tapi lu posisinya kru dulu dan Iya. lu ambil itu ya? Iya. Oh makanya kalau yang punya skill, kalau dapatnya pekerjaan baru kru dulu, ambil aja dulu. Iya, jangan terlalu gengsi gitu loh buat langsung jadi gitaris. Ya mungkin sekarang kan kebanyakan orang maunya Langsung. mimpi gue di sini. Padahal dia nggak pernah tahu lu harus bermimpi ini dulu, baru dapat mimpi ini, baru dapat mimpi ini, dan lu nggak sadar Allah mengangkat lu di mimpi yang itu maksudnya. lebih tinggi lagi. Kadang-kadang belum nyampe ke situ tuh udah bilang Allah nggak ngabulin doa gue, padahal dia kasih jalan ya. Itulah, makanya kan kalau di Islam selalu berbaik sangka kepada Allah. Betul, ya kan, kita jangan suudzon. Iya, benar. Nah, jadi abis jadi kru berapa lama tuh lu jadi kru? Adalah setahun. Itu kan lumayan lama loh. Iya lama. Dan aku bukan krunya Pasha, kru semua. Karena kan waktu itu Ungu belum rekaman. Cuman band dari kampus ke kampus. Oh, jadi nggak kuat lah buat bayar kru. Dan tanya dong gaji gua berapa. Tapi bener juga sih ya. Harus tanya biar orang pada tahu ya. Gajinya berapa ya, Mbak? 12.000. Ulawak per sebulan tuh? Waktu itu Ungu dibayar 150.000 sekali manggung. Oh sekali manggungnya lu dapat 12.000. Iya masa iya tuh gua dapat 50.000. Gue pikir sebulan sih, terlalu kejam kali ya kalau sebulan ya. Sekali manggung. 12.000 lu bisa beli apa waktu itu? Nasi campur, es teh. Nasi campur dapat lah. Tapi nggak sehari 2 kali. Kadang di mix sama mie instan. Nah, bayar kos udah pasti nggak cukup dong. Nggak ya. cukup banget. Waktu itu aku numpang di rumah gitarisnya Ungu zaman itu. Siapa waktu itu? Mas Eki. Oh, jadi lu di situ dulu. Iya, aku tinggal di situ. Oke. Aku tidur sama Mas Eki karena kan aku ngurusin gitar dia juga. Oh. Jadi aku tidurin dia. Terus kalau Mas Eki kan tuh main gitar dari subuh jam 6 dia bangun, dia udah main gitar tuh sampai jam 2. Nah, aku bilang, Mas Eki, boleh nggak? Kalau pas Mas Eki, waktu itu kan aku udah nggak ada gitar, hilang semua. Aduh. Boleh nggak kalau Mas Eki tidur, aku sambil bersih-bersih aku mainin. Iya nggak apa-apa nggak, pakai aja. Akhirnya aku gitu, main gitarnya dari jam 2 sampai subuh gitu, main gitar. Oh, jadi yang penting hobi tersalurkan. Iya, benar banget. Aku nggak pernah berharap menjadi gitaris di Ungu, nggak pernah tahu sama sekali dan nggak pernah bermimpi dan bahkan membawa itu dalam doa bahwa ya Allah pengen jadi gitaris gitu. Tapi ini yang gue suka loh. Makanya dari itu yang gue juga jalanin, udah lah Iya. muluk-muluk lah. Apa yang ada hari ini itu jatuh jalan. Benar banget. Iya, toh nggak. Kadang orang berpikir ke depan, padahal hari ini nggak sukses. Dia nggak pernah tahu kalau lu harus sukses hari ini biar ke depan lu bagus. Betul. Nah jadi lu pegang gitar tuh Mas Eki tuh berapa lama? Lama setahun lebih. Nah waktu itu Ungu lagi proses rekaman, bikin lagu, rekaman. Belum ada label tapi belum ada record company. Terus tiba-tiba Mas Eki ini bukan keluar dari Ungu, tetapi dia karena waktu itu Ungu belum terlalu menghasilkan mungkin ya. Jadi Mas Eki kan bukan mencari, dia dipanggil sama waktu itu ada satu grup gede Indonesia, manggil dia jadi additional player.
Akhirnya Mas Eki pergi main di situ, ungunya nggak ada gitaris. Masuklah dirimu. Belum. Oh. Dia ungu waktu itu masih audisi cari gitaris. Dia bikin audisi 2 hari di Tebet sini nih. Ada studio musik di Tebet sini namanya Odyssey. Dia bikin audisi 2 hari nggak ketemu gitaris yang mereka suka. Terus aku bilang sama Mas Maki, aku boleh ikut audisi nggak? Terus kata pemain bassku, boleh aja nggak? Coba aja. Nah, terus pas aku main, si Pasya langsung bilang, udah indah aja lah. Daripada kita cari-cari yang lain, mau bergaul lagi, mau apa, udah indah aja. Akhirnya hari itu aku jadi edisionalnya Ungu. Belum jadi anggota, tapi jadi edisional. Oke. Main tahun berapa itu? Tahun berapa? Aduh, lupa. 2000. 2000. Wih. 2000. Tahun 2000. Luar biasa ya, 23 tahun yang lalu loh. Tahun 2000. Terus habis itu aku jadi edisional, terus Mas Eki balik lagi ke Ungu. Setelah selesai jadi edisional, aku bilang, ya udah aku jadi kru lagi, tapi udah nggak dikasih sama Pasya. Udah nggak dikasih, udah main berdua aja gitarisnya Ungu. Oh di situ lah. Iya, nah akhirnya di situ aku jadi personil. Tiba-tiba aku mulai bilang, Mas Maki, aku juga bikin lagu loh di Manado. Denger dong nggak? Aku dengerin, waktu itu masih rekam di kaset, zaman itu kaset rekamnya. Bukan di handphone, sekarang mah gampang tinggal rekam di handphone. Iya benar. Dulu harus rekam di kaset gitu. Aku dengerin nih Mas Maki. Seneng. Iya, terus kata Mas Maki, ih bagus nih lagu lu. Yuk kita produksi aja, bikin. Nah, bikin produksi waktu itu. Kita ingat banget kita rekaman di studionya Mas Anang. Oh, lagu lu akhirnya sama Mas Anang Iya, nih. diproduksi Mas Anang bilang, Lagu apa ini? Mana? Ada lagu di album pertama judulnya Laguku. Wih. Iya, ada di album pertama itu tuh. Terus habis itu, nah hari itu aku berkenalan dengan Mas Anang. Oh, itulah. Nah, aku kenal sama Mas Anang, terus aku sempat tinggal sama Mas Anang di studio Hijau. Oh, KTP pertamaku Jakarta itu bukan KTP Tebet, bukan Pak. KTP Mas Anang dong iya. Ya. Tempatnya Mas Anang. Berarti Mas Anang di juga sempat Hijau. mewarnai kesuksesanmu gitu ya. Sangat banget. Makanya aku bilang orang yang paling berjasa dalam karirku tuh ada 2. Mas Maki pemain basku sama Mas Anang. Wah, assalamualaikum Mas Anang. Enggak. Cantik. Dan Mas Anang tuh emang dari dulu gitu. Kalau mau hari Jumat dia udah mandi di studio. Mau sholat Jumat, Enda mana? Diajakin. Iya, aku udah tahu, aku udah mandi pakai sarung gitu udah. Yuk ke masjid yuk. Masjid udah. Itu imam lagi khotbah, aku dikhotbahin sama dia di sebelah. Iya. Tapi itu zaman-zamannya Mas Anang juga belum terlalu ngetap atau udah? Udah sama Mbak Yanti. Oh. Udah sama Mbak Yanti. Jadi dia udah besar lah. Iya, udah ya, besar, dan udah masih seorang di anak. situ. Wih. Mas Anang tuh dari dulu udah seorang anak. Iya, tapi kan dia jauh lebih tua dari kita kan. Iya, sebenarnya, benar. kan. Jadi zaman-zamannya dia ngetop tuh kita masih anak-anak Iya, kali, kan. Nah, akhirnya lu sama Anang tuh berapa lama? Ya sampai Ungu ada album. Oh, I see. Jadi Berarti Ungu tuh menyimpan jasa gede banget sama Mas Anang. Ungu tuh dapat record company gara-gara Mas Anang. Jadi Mas Anang yang bawa kita ngenalin ke Hema Suara yang sekarang berubah menjadi Trinity, itu dulu Hema Suara namanya. oh, oke. Iya, jadi Trinity itu kan sekarang merger beberapa perusahaan gitu. Dulu kan Hema Suara. Nah, Mas Anang yang ngenalin kita sama yang punya itu Pak Handi. Dan disitulah lu jadi gede. Si album Ungu ini ya. Album pertama itu keluar, aku udah bilang, oh, tapi Mas Eki keluar waktu itu. Dia kan masuk lagi, terus akhirnya keluar lagi. Keluar lagi. Jadi pas ada album itu cuman aku gitarisnya. Jadi kita cuma berempat. Oke, lagu yang paling hits di album pertama tuh? Yang ku melayang bagaikan Oke. terbang ke awan. Nah Iya. itu lagunya Mas Eki. Tapi waktu itu Mas Eki keluar, Mas Eki merelakan, ya udahlah, udah terlanjur diproduksi, lo pakai aja, biar gua dapat royalti. Oh iya Iya gitu kan. Nah, Tetapi sekali lagi, kan kita dari daerah nih, datang. Gua seorang pemimpi yang datang dari Manado jauh-jauh ke Jakarta. Bukan naik pesawat loh ya, naik kapal loh ya, 5 hari. Kambuna. Kambuna. Iya, Kambuna. Iya, kita pernah naik lagi. Iya. Sama-sama susah deh kok dulu kalau ini tuh. Aduh kasihan. Terus habis itu sampai tiba-tiba berpikir bahwa kalau udah punya album kayaknya berhasil nih hidup ya. Udah syuting di TV, manggung di TV berhasil. Enggak lah.
Nggak langsung, nggak ada Biasa instan. aja. Bayar kos aja masih susah, masih naik bus. Nah itu dia, jadi jangan berharap terlalu cepat gitu Iya, loh bahwa ini akan iya. berbalik. Belum. Nanam dulu, Iya, say. iya. Nggak berhasil. Masih Jadi susah. lu tuh di album keberapa tuh baru akhirnya? Iya, iya. Abis itu kita rekaman album pertama, kita rekaman lagi album kedua, Hah? lebih hancur lagi. Lebih hancur lagi karena waktu itu satu kita udah berpikir bahwa gua udah punya album nih. Gua udah terserah gua mau rekaman kayak gimana terserah gua. Tapi belum juga di album kedua nih. Lebih hancur lagi daripada album pertama. Nggak jadi apa-apa album itu, malah menjadi cibiran. Malah waktu itu kita bikin album kedua, kita pernah ada jadi kayak julukan band terlaris, band ngetop Iya, gitu-gitu iya. ya. Kita menang sebagai band tercupu. Ungu. Zaman itu di album kedua itu keluar. Tapi nggak apa-apa, Besti. Ya kan berarti gue belajar juga Iya, nih. iya. Gak apa, lu pernah drop, oke gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba hari itu gue udah hopeless banget. Aduh, kayaknya nggak jadi apa-apa nih kita gitu. Ya udahlah ya, kita masih ada utang 1 album kan ke record company kita. 3 nih. Iya, 3 album. Akhirnya kita udah no hard feeling lah, bekerja aja. Hari itu gua tulis lagu Demi Waktu. Itu yang top banget. Gua tulis tuh, ya tulis kan? lagu Demi Waktu, gua tulis, terus setelah gua selesai tulis kita rekaman lagu Demi Waktu itu, terus gua bilang sama Mas Maki, gua pamit mau ibadah. Terus kata Mas Maki, ibadah apaan, lu nggak ada duit, lu mau umroh, mau haji? Gua bilang enggak, gua mau nikah. Gua bilang. Oke. Jadi lagu gua nikah, alhamdulillah Allah kasih gua jodoh dan sekarang masih jadi istriku, insyaallah sampai nanti juga. Sampai nanti juga aku nikah sama dia. Hari pertama lagu Demi Waktu dikumandangkan itu di pernikahanku. Besok lagu itu launching. Wih, luar biasa. Besok lagunya launching, setelah hari itu gua nikah, besok beberapa hari lah, bukan besoknya, beberapa hari itu kita launching album, lagu itu keluar. Dan 1 minggu hidupku berubah, kayak Allah balik tanganku kayak gini. Itu dia loh ya. Berubah semua hidup gua, melihat nama gua dielukan di mana-mana. Semua satpam di komplek aku minta foto, sampai bapak aku minta, lu foto sama satpam mama gua aja kagak mau. Sini foto dulu sama gua. Tapi ini luar biasa loh ya. Jadi maksudnya keberkahannya di situ. Lu akhirnya ikhlas kan, berarti ya udahlah, gue pokoknya apa aja deh ini gue mau, yang penting penuhin kontrak ketiga. Lu ikhlas dong di situ kan. Baru lu cari keberkahannya, lu menikah. Gila-gilaan lagu itu. Kan, dan di situ langsung Ali Imron 26 kulilah malik kalkul itu ilmu kamang tasya, langsung dibalikin tuh 1 hari. Kita nggak pernah tahu dan nggak pernah akan nyangka di mana dan kapan Allah akan membalikan nasib kita. Ya Allah, iya, makanya itu hanya berlaku untuk orang usaha loh ya. Iya, betul. Kalau orang yang tidur-tiduran di rumah nggak akan berlaku ini. Kan, makanya kalau udah usaha gagal nggak apa-apa, ya coba lagi, lagi nggak apa-apa kan, ini bukti gitu loh. Bahwasannya lu mencapai situ tuh nggak mudah. Gila gua lihat waktu itu, Ji. Gua nggak pernah ngelihat paling banyak uang gua di bank 5 juta udah banyak banget. Iya ya itu ya, tapi zaman tiba-tiba itu, ya. Tiba-tiba waktu Demi Waktu itu proses. Jadi lu yang nulis tuh lagu itu bener banget tuh lagu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Gua sampai pernah terbangun di masa gua lihat rekening gua. Berapa ya uang gua ini? Pelajaran matematika gua nggak pernah tahu menghitung nih uang. 68, 7, banyak pokoknya. Kasar tuh cing. Sempat terbangun di masa itu. Dan lu tahu nggak apa yang terjadi gua di zaman itu? Gua hancur lagi. Lebih parah dari zaman dulu. Lah, terus kenapa bisa, kan udah banyak duit? Gua narkoba lagi. Itu dia, kadang-kadang jadinya uang itu bisa jadi ujian lagi. Gua narkoba lagi, hancur lagi. Gua narkoba plus gua main perempuan, plus gua party tiap malam. Gua punya temen yang baru, yang jet set, yang tiap malam gua merubah pakaian gua merubah gaya gua pakai sepatu mahal dan lain-lain. Gua narkoba lebih parah lagi dan lebih hancur lagi. Dulu gua pernah inget banget di saat gua lagi sakau-sakaunya. Gua ada apartemen di Jakarta Utara, bagus lah apartemen itu. Gua bangun
itu bukan rumah tinggal gua, cuman itu jadi kayak ego gua gitu bangun itu. Gua pengen kayak negro-negro gitu, kayak orang kulit hitam yang apartemennya bagus gitu. Oke. Yang kayak rapper-rapper gitu yang apartemennya bagus. Iya. Gua bangun kayak gitu pelan-pelan, gua beli lampunya, gua beli apa semuanya. Sampai jadi bagus banget. Bahkan gua mau tidur di tempat tidurnya pun nggak mau, gua tidur di ruang tamu. Saking bagusnya tuh. Saking lu terpesona Iya, sama melihat itu itu. semuanya. Gua hancurin itu dalam waktu 15 menit. Hah? Karena gua sakau. Jual ya? Bukan jual, mending gua jual. Memang gua hancurin, gua ambil lampu ini, gua ajar ke TV, gua hancurin semua akuariumnya, gua hancurin piring-piringnya semuanya. Lu emang sakau begitu ya? Sampai segitunya. Sampai segitunya. Udah dijangan anak narkoba ya begini nih. Hari itu gua tikam ini gua. Karena gua udah nggak tahan. Gua tikam pakai pisau di sini. Oh, iya tuh masih ada bekasnya tuh enggak. Gua tikam ini gua. Terus Karena gua udah nggak kuat. Buat makainya itu ya? Gua mau make, gua udah nggak mau make. Tapi kalau gua nggak make, gua sakit. Lu bayangkan gimana tuh perasaan? Aduh, dilema banget nih. Aduh ya Allah, bagaimana? Gua udah mau berhenti. Lebih susah. Dan lu tahu nggak? Gua telepon Mas Maki. Waktu itu Ungu udah manggung kemana-mana, orang udah tahu Ungu lah. Iya. Telepon Mas Maki. Mas Maki, bawa aku rehab. Oke, lu nyodorin diri. Iya, bawa aku rehab. Aku udah mau berhenti. Mas Maki bilang, oke, kalau lu mau rehab, lu udah ngaku sama gua, lu diem di situ, jangan kemana-mana. Gua mau manggung dulu tanpa lu. Gua manggung dulu tanpa lu. Malam lah, gua jemput lu. Hari itu dia bawa gua ke tempat rehab. Aduh, makasih dan gua rehab bersama orang-orang ODGJ. dalam gangguan mental. Aduh, tapi itu cerita lu luar biasa. Dalam gangguan mental. Dan lu tahu nggak, ada cewek-cewek di depan gitu. Dulu katanya dia nggak dandan. Semenjak gua ada di situ, dia sore udah dandan. Maafkan aku, menduakan. Lucu banget. Terus lu tahu nggak? Gua bilang, aduh Mas Maki, gua mau tambah sakit nih gua di sini. Aduh. Tapi keberkahan Allah sekali lagi datang dari tempat yang paling hina. Itu betul. Bagaimana? Keberkahan Allah. Gua bikin lagu dengan judul Dengan Nafasmu. Oh, dengan di situ gua tulis lagu dengan judul Dengan Nafasmu. Lagu itu di launching, gua masih rehab. Gua nggak ikut main sama Ungu. Lu rehab berapa lama? Lama. Karena kan gua habis rehab di situ sih cuma sebentar, cuma 2 minggu. Tetapi kan di rumah gua nggak boleh kemana-mana. Emang dijaga habis-habisan. Iya, karena emang lu mau bener-bener berhenti. Iya, gua pengen bener-bener mau berhenti. Hari itu gua keluar udah selesai, itu gua main lagi sama Ungu. Udah, gua lepas. Emang gua masih coba-coba lagi. Sekali-sekali, coba-coba lagi, coba-coba. Akhirnya gua udah, sudahlah, bosen. Gua bilang sama asisten gua waktu itu, buang barangnya. Di depan gua, buang. Asisten gua takut, beneran nih. Buang, gua bilang, gua mau lihat, lu buang. Dia buang ke toilet, gua yang flush. Dan itu memerlukan ini loh ya, maksudnya will yang luar biasa. Gua flash. Bye-bye. Jangan pernah lagi lu datang dalam hidup gua. Sampai sekarang nih? Sampai sekarang, tapi alhamdulillah. Tapi istri lu luar biasa. Makanya gua bilang, kalau orang bertanya, siapa orang yang wajib dapat gaji paling tinggi dalam hidup gua? Bukan gua yang bekerja habis siang malam nggak pernah kenal istri gua. Iya loh, luar biasa loh. Maksudnya lu kan yang udah, bayangin ngadepin orang narkoba kan luar biasa loh susahnya. Udah narkoba main perempuan lagi. Iya kan? Lu pahalanya banyak deh. Mbak, saya sabar ya Mbak. Aduh, makanya gue bilang, dia aja dulu kan kerja nggak kecium aja sama dia. Coba aja kalau kecium gue ada cewek, udah kemana-mana pasti di berita-berita. Aduh, iya tapi kan? paling nggak kan tobat udah. Ini tobatan nasuhan nih kayaknya. Amin. Iya kan, bismillah loh. Pokoknya enggak ya, gue tuh thank you banget lah. Nanti kita akan podcast lagi mengenai gimana lu bisa bertahan di Ungu gitu kan. Karena kan pasti setiap band itu punya tantangan sendiri ya kan. Dan banyak gitu. Nanti yang pada mau dengar ceritanya, pokoknya stay tune aja gitu loh di Kema Entertainment. Dan aku thank you banget loh, hari ini aku belajar banyak ya. Amin. Sama-sama. Satu poin, di tempat yang hina, kalau kita bener-bener mau mencari Allah, mau mencari keberkahan, bisa kok. Jadi jangan pernah bilang, gara-gara lingkungan aku jadi begini, bener nggak? Ya, tergantung kita semuanya. Tergantung kita semuanya. Oke, assalamualaikum, thank you Ndak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen.